نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya di malam hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kepada kita, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan. Dengannya kita bisa kembali bermajelis ilmu, belajar, saling mengingatkan terhadap kebaikan, saling menasihati di atas ketakwaan. Setelah kita sebelumnya libur kajian dikarenakan kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dengan banyak beribadah dan hambaan kepada Allah. Di malam hari ini kita mulai kembali melanjutkan taklim kita, kajian kita di tempat ini. Tentunya ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat masih bisa belajar, mendengarkan kebaikan, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta hadis dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Di pertemuan awal ini kita memulai dan membuka kajian di tempat ini dengan membaca dan melanjutkan kajian terhadap kitab hadis pilihan yang dikumpulkan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Syafi'i rahimahullah, yang mana kita di pertemuan terakhir selesai dari pembahasan hadis ke-15. Di malam ini kita masuk di pembahasan hadis yang ke-16 yang belum pilihkan dalam kitab ini, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, sebagai kumpulan hadis yang bermanfaat dan fondasi besar yang mendasar dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita baca kata beliau rahimahullah, al-haditsu as-sadis ashar, hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam awsi qala la taghdab faraddada miraran qala la rawahu Bukhari. Di hadis kata beliau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Beliau bawakan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwasanya seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, "Ausi, ya Rasulullah, berilah saya wasiat." Kalau Nabi berkata kepadanya wasiatnya, "La taghdab, jangan kamu marah."
Farok dan miroro. Ketika melihat seperti itu, pendek hanya dua kata intinya. La takut. Jangan kamu marah. Dia bukan lagi. Ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah, wasiat kepada saya. Berikan nasihat yang mendalam untuk. Maka Nabi juga tetap katakan, la takut. Jangan kamu marah. Ini adalah sebuah hadis yang termasuk jawami al-kalim, yaitu kalimat pendek tapi maknanya luas dan mendalam dari Nabi kita Muhammad. Di sebagian riwayat, ini riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, orang ini berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni jannah wala tukfir alayya. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya sebuah amalan yang akan menjadi sebab saya masuk dan jangan terpanjang pada saya. Jadi dia memang minta jangan panjang, pendek saja nasihatnya. Maka Nabi memberikan kepadanya dua kata. Kata Nabi, la takut. Jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Ini riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat Imam At-Tabrani, seorang lelaki ini adalah sahabat yang mulia yang bernama Abu Darda. Seorang lelaki ini adalah seorang sahabat yang mulia yang terkenal dengan bagaimana penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia bukan orang pemalas. Dia orang baik. Orang yang siangnya berpuasa, malamnya sholat. Ini Abu Darda. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Abu Darda berkata, "Kuntu ya." Saya berkata, "Wahai Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepada saya sebuah amalan yang akan menjadi sebab saya masuk ke dalam surga. Itu dia mintanya kepada Nabi Muhammad. La taqwa walakal jannah. Jangan kamu marah di musuh. Itu buktinya. Jangan kamu marah, maka bagimu surga. Iya. Di riwayat Imam Ahmad ada sahabat lain juga yang bertanya sama dengan itu. Kalau tadi kan seorang lelaki dan disebut namanya. Kemudian dalam riwayat Imam Tabrani disebutkan namanya seorang sahabat yang mulia Abu Darda. Bukan seorang pemarah. Tidak, dia ahli ibadah. Tapi dalam riwayat Imam Ahmad datang juga dari sahabat yang lain pertanyaan yang semisal. Yang semakna dengannya. Yaitu dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Dia bertanya juga kepada Nabi SAW, tapi konteks pertanyaannya beda. Jawabannya sama. Dia bilang, "Mada yuba'iduni min ghadabillah." Rasulullah, apa yang akan menjauhkan saya dari murka Allah? Artinya kalau saya lakukan itu, saya akan jauh dari murka Allah. Jauh dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan masuk ke dalam surga. Apa jawaban Nabi? Sama kata Nabi, la taghdab. Jangan kamu marah. Maka kamu akan jauh dari murka Allah dan dekat dari ridho Allah. Ini bentuk-bentuk dari periwayatan dalam
wasiat yang singkat ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa kata para ulama seperti Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, kenapa bisa Nabi mengatakan berwasiat dengan wasiat penting padahal ini permintaan dari sahabat yang mulia dan bukanlah seorang yang sifatnya selalu marah. Dan bersamaan dengan itu Nabi bilang jangan kamu marah. Disebutkan kata Imam Ibnu Rajab, ini menunjukkan bahwa annal ghadab jima'us syarr. Kemarahan itu adalah mengumpulkan banyak keburukan. Makanya Nabi bilang, jangan kamu marah, bagimu surga. Karena kalau kamu marah, tidak kontrol emosi kamu, maka itu akan mendatangkan banyak keburukan. Ja'far ibnu Muhammad, salah seorang ulama Islam, beliau juga berkata, al-ghadab miftahu kulli syarr. Kemarahan itu adalah kuncinya segala keburukan. Jika seorang membuat dirinya, melepaskan dirinya marah begitu saja, maka itu adalah pintu seluruh keburukan. Sampai dikatakan kepada Abdullah ibnul Mubarak, ijma' lana husnal khuluq di kalimat. Ada orang meminta kepada beliau, kumpulkan kepada kami akhlak yang mulia, tapi dalam satu kalimat yang pendek. Itu permintaan. Coba kumpulkan kepada kami, ya, akhlak yang paling baik, yang paling bagus, tapi dalam satu kalimat saja, satu kalimat pendek. Apa kata beliau? Tarkul ghadab. Kamu tinggalkan sifat marah. Jadi kalimat pendek. Iya, kalimat yang sangat pendek sekali. Makanya, iya, karena pentingnya untuk kita menahan diri kita supaya tidak marah, melampiaskan hawa nafsu kita, ya, ketika naik emosi kita, Nabi SAW menganjurkan kepada kita beberapa perkara supaya marah itu turun. Karena sifat marah itu akan membuka banyak keburukan. Misal, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, idza ghadiba ahadukum bahwa qa'im falyajlis. Apabila salah seorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, hendaklah duduk. Tahan marahnya, duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab, kalau hilang kemarahannya alhamdulillah ketika dia duduk. Wa illa falyattaji'. Kalau tidak hilang juga dengan duduk, berbaring. Ini obat. Kenapa Nabi menganjurkan seperti itu? Ini kalau kita biarkan marah, kemarahan kita biarkan, kita tidak tahan, itu pintu keburukan. Banyak akan terbuka. Tidak ada perceraian kecuali sebabnya marah. Kemarahan yang tidak terukur. Yang kita biarkan saja syaitan seperti itu. Tidak ada perkelahian, pembunuhan, kecuali karena marah. Iya. Demikian pula hal-hal yang lain. Sebabnya adalah banyak keburukan karena apa? Marah. Makanya Nabi anjurkan, kalau kalian marah dalam keadaan berdiri, duduk. Kalau hilang, alhamdulillah, tidak hilang, berbaring. Ini jalan keluar. Bahkan dalam satu riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan selainnya,
Bahkan Nabi mengatakan, "Falyalzaqa bil ard." Dia tempelkan dirinya ke tanah. Kan nggak selamanya kita lagi di rumah. Kalau memang kita lagi di luar rumah, tempelkan dirinya ke tanah, artinya berbaring. Perintah. Walaupun perintah ini adalah disebut dengan perintah sunnah. Adalah perintah sunnah. Yang disebutkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ini tadi kan anjuran berupa perbuatan. Kalau kita marah, dalam keadaan berdiri, duduk. Dalam keadaan duduk, marah, berbaring. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ada ucapan yang dianjurkan juga kalau kita marah. Iya. Dari sahabat Sulaiman bin Surat, dia menukil istabba rajulan indan Nabi SAW. Ada dua orang yang saling mencela di sisi Nabi SAW. Artinya mereka lagi marah berdua. Wa nahnu indahu julus. Kami sedang duduk di sisi Nabi SAW. Wa aduhuma yasubbu sahibahu mughdiban. Wa qad marra wajh. Yang mana salah seorang dari mereka, dari dua orang tadi itu, dia mencela saudaranya. Sampai naik kemarahannya itu nampak di wajahnya. Merah. Kan kita pahami bahwa kita lihat kalau ada orang marah, biasanya nampak pada dirinya. Apakah memerah wajahnya atau bergetar badannya? Ya, gemetar badannya. Ini sahabat ini dia marah sekali sampai memerah wajahnya. Maka Nabi berkata kepadanya, menasihatkan. Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sungguh, saya mengetahui, saya punya ilmu bahwa ada satu kata, satu kalimat. Kalau seandainya dia ucapkan, maka akan hilang itu kemarahan. Ini ajaran dari Nabi SAW kepada kita. Apa yang harus kita ucapkan? Kalau tadi apa yang harus kita lakukan? Itu tadi. Kalau berdiri, duduk. Kalau tidak bisa hilang, berbaring. Di sini ada ucapan. Nabi berkata, kalau dia mengucapkan kalimat ini, maka akan hilang kemarahannya. Apa itu? Kata Nabi, lauqal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semua kita sudah hafal. Seandainya dia katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, karena kemarahan itu dari syaitan. Syaitan yang memompa darah kita. Kalau ada kita lihat orang, istilah kita orang Makassar, tumbuh pendek. Bukan dia tumbuh pendek, setannya. Karena kemarahan itu dari syaitan. Syaitan yang membuat darah kita mendidih, panas, sehingga muncul kemarahan itu. Makanya Nabi bilang, kalau orang yang marah itu bilang, dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, akan hilang kemarahan. Kenapa ini semua ini ajaran? Ada ajaran berupa perbuatan, ada ajaran berupa ucapan. Ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan tadi, kemarahan itu adalah pintu banyak keburukan. Makanya siapa yang mampu menahan kemarahannya, menahan dirinya, maka surga baginya. Karena banyak keburukan yang akan tertahan karena kita tahan marah kita. Oleh karena itu, Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau menjelaskan kepada kita bahwa orang kuat itu adalah bukan yang menanggulah,
Tapi yang kuat itu adalah yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Apa kata Nabi? Dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala laisa syadidu bisur'ah. Laisa syadidu bisur'ah. Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Sangat jelas kata Nabi SAW. Bukanlah orang yang kuat adalah orang yang mampu bergulat mengalahkan lawannya. Bukan. Tiada lain orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia marah. Ketika dia marah tetap dia kontrol emosinya. Dia tahan dirinya. Ini dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ma ta'udduna sur'ah fikum?" Apa yang kalian sebut sebagai orang kuat di tengah kalian? Jadi Nabi berkata kepada para sahabat, apa yang kalian anggap sebagai orang yang kuat di tengah kalian? Ya para sahabat, mereka mengukur dengan zahir. Makanya mereka menjawab, qulna alladhi yasra'uhu rijal. Orang yang kuat di tengah kami adalah orang yang bisa mengalahkan banyak orang. Iya, ia mengalahkan banyak orang dengan bukan secara tidak sengaja. Dia kalahkan memang bisur'ah. Karena memang ada perlombaan gula. Ada perlombaan. Dia mampu kalahkan ar-rijal, banyak orang. Iya. Apa kata Nabi ketika mendengarkan jawaban itu? Laisa dzalik, bukan itu. Bukan itu orang yang kuat menurut timbangan syariat. Karena kalau yang seperti itu, biar orang kafir bisa lakukan. Biar bukan muslim. Bisa lakukan hal yang seperti itu. Iya. Kita bisa lihat Khalid bin Walid. Dia tidak pernah kalah sebelum Islam dan setelah Islam. Tapi ketika dia belum muslim, dia bukan orang yang kuat menurut Nabi. Padahal dia tidak pernah kalah. Bahkan pernah dia lawan Nabi. Nabi SAW sampai banyak para sahabat yang meninggal. Waktu perang melawan Khalid bin Walid. Sebelum muslim. Dia memang punya taktik perang yang kuat. Dia itu tidak pernah kalah. Tapi anehnya dia tidak meninggal di medan perang. Khalid bin Walid meninggal di atas kasur. Di atas tempat tidur. Dia tidak pernah kalah dalam perang. Tapi Nabi tidak anggap itu orang yang kuat. Padahal dia tidak pernah kalah. Makanya Nabi bilang, laisa kadzalik. Bukan itu. Bukan orang yang kuat itu orang yang tidak pernah kalah. Bukan. Walakinnahu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia marah. Itu sebenarnya hakikat yang kuat. Makanya penyabar, orang yang bersabar itu adalah balasannya di sisi Allah tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang bersabar itu akan dibalas di sisi Allah, balasannya itu tanpa batas. Yang mampu bersabar. Yang mampu bersabar. Lihat Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh. Beliau adalah orang yang paling bersabar. Beliau telah diganggu berupa ucapan, juga beliau telah diganggu berupa perbuatan. Bagaimana beliau diganggu di Mekah? Beliau berdakwah di Mekah, kita maklumi bersama bagaimana gangguannya paman-pamannya sendiri
Paman-pamannya sendiri. Abu Lahab. Bagaimana gangguannya? Bahkan Abu Lahab tidak cukup dengan dia saja. Istrinya juga. Makanya dia disebutkan di Quran. Tabbat yada Abi Lahab. Tabbat. Dia dan istrinya. Wa mru'atuhu, setelahnya wa mru'atuhu hammalatal. Gangguannya kepada Nabi SAW. Tapi Nabi tidak pernah membalas. Bahkan yang paling parah pernah Nabi sholat di Ka'bah, di sisi Ka'bah. Diambil jazur perut hewan yang sudah disembelih dan sudah busuk. Dia taruh di atas Nabi sedang sujud. Iya. Tapi Nabi tidak pernah mengeluh. Belum tidak pernah mengeluh. Bahkan di Madinah bahkan sampai masih diganggu. Tak pernah hilang gangguan. Di Madinah pada saat sudah, Masya Allah, dakwah Nabi sudah banyak diterima, banyak kaum muslimin masuk. Tapi pernah Nabi SAW membagi suatu pembagian dari harta rampasan perang. Jadi Nabi memberikan lebih banyak dari orang-orang yang baru masuk Islam. Dibandingkan dengan orang-orang yang sudah lama. Untuk membuat hatinya itu lebih kuat terhadap Islam. Ada seorang munafik. Dia berkata kepada Nabi SAW, ini kismah ma'urida biha wajah. Pembagian ini tidak diinginkan dengannya wajah Allah. Disakiti dengan ucapan. Tapi apakah Nabi langsung membunuh dan menyiksa orang itu atau karena Islam sudah kuat? Iya. Nabi marah. Tapi belum tahan dirinya. Dan belum bilang, qad udiya Musa bi aksar min hada fasobar. Nabi Musa telah diganggu lebih banyak daripada itu, tapi Nabi Musa bersabar. Itu saja ucapan. Dan kata sahabat yang mendengar, belum tidak tambah kecuali bikin. Itu saja ucapan ketika mendengar qad udiya Musa bi aksar min hada fasobar. Musa telah diganggu lebih banyak dari ini, tapi dia bersabar. Iya. Nabi Musa banyak sekali ujiannya, banyak sekali gangguannya. Lebih banyak daripada Nabi Muhammad, belum rasa seperti itu. Karena Nabi Musa lebih panjang dakwanya dibanding Nabi Muhammad SAW. Karena kalau lebih panjang dakwanya, maka akan lebih panjang gangguannya lebih banyak. Nabi Musa banyak sekali diganggu. Bahkan Nabi Musa pernah dikatakan karena beliau selalu mandi, tidak gabung. Karena orang-orang Mesir kalau mandi, ya atau Bani Israel juga kalau mandi, mereka sama. Mandi sama laki-laki sama mereka. Iya, kan dulu mandinya di sungai, tidak di kamar mandi. Bahkan bukan dulu ya. Mungkin kita sendiri di kampung sering mandi sama di sungai. Iya. Nabi Musa kan belum pilihan Allah, belum pisahkan diri kalau mandi. Maka belum dikatakan dia ada penyakit kulitnya. Iya. Sampai Allah Subhanahu wa taala suatu ketika memperlihatkan kepada mereka bahwa tidak ada apa-apa, cuma dia dijaga oleh Allah. Jadi pernah dia letakkan pakaiannya di atas batu dan dia mandi. Ini batunya jangan membawa pakaiannya. Ya, Allah perlihatkan bahwa ini orang tidak ada masalah, tapi dia adalah menjaga auratnya. Tidak mandi sama. Iya. Sampai dia kejar, yang namanya mengejar dalam keadaan tidak pakai apa-apa. Iya. Sampai diperlihatkan sudah selesai masalahnya, batunya diam dan dia pukul, batunya pecah. Kan Nabi Musa adalah Nabi yang paling kuat. Jadi Allah perlihatkan, ini gangguan berupa ucapan. Belum lagi gangguan berupa perkataan yang lain. Belum dikatakan penyihir. Sama Nabi kita Muhammad SAW. Tapi belum bersabar. Belum bersabar. Nabi kita Muhammad SAW marah kalau Al-Quran memerintahkannya untuk marah. Nabi itu hanya marah kalau Quran bilang marah. Nabi tidak marah kalau Quran melarang beliau untuk marah di sini. Karena ini adalah akhlak yang paling baik yang bisa mengantarkan kita ke dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya sholat, puasa, zakat, haji yang membuat kita masuk Islam. Tapi kalau kita juga menahan marah kita, ya,
maka juga itu menjadi sebab kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita cukupkan faedah dari hadis ke-6 ini, 16. Insyaallah kita lanjut lagi nanti hadis ke-17. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan. Boleh tanya langsung. Siapa yang mau mulai? Silakan. Jadi kita di kantor. Agak panjang. Coba dulu kasih jelaskan sebentar. Susah itu Pak, kalau terpotong-potong. Hmm. Hmm. Warung makan. Terus yang masalahnya? Tidak ada masalah. Apa masalahnya? Kita tidak bonceng cewek gitu. Tidak aja. Kita kan di kantor. Penggeraknya ini aplikasi. Tidak ada masalah. Apa masalahnya? Tidak ada masalah. Alhamdulillah. Silakan. Kenapa kurang jenggot tadi Lala? Oh, kita potong. Enggak nih. Tercabut sendiri. Atau kita cabut? Oh, enggak nih. Baik. Jadi saya bertanya apakah saya belum bertanya, saya langsung lakukan karena panas. Waktu salat subuh saya gabung dengan salat asar. Saya jamak. Tanpa kosong. Jadi kita jamak tetap 4. Duhur 4, asar 2. Baik, Masya Allah. Benar atau tidak? Betul. Baik. Jadi ketika kita sakit itu termasuk udur untuk menjamak sholat. Kalau kita sakit, boleh kita jamak sholat. Iya, kalau kita sakit. Demikian pula kalau hujan, boleh kita jamak sholat. Karena kata Ibnu Abbas, jamakna sholat min ghairi matorin wala khauf. Kami pernah menjamak sholat di masa Nabi tanpa ada hujan, tanpa ada rasa takut. Artinya apa? Kalau ada hujan, ada rasa takut, apalagi sakit, boleh kita jamak sholat. Boleh kita jamak sholat. Tapi jamaknya tanpa qasar. Itu saja yang perlu diketahui. Karena qasar itu adalah idza darabtum fil ardi, kata Allah. Apabila kalian melakukan perjalanan, maka tidak apa-apa di qasar. Jadi qasar itu hukum khusus ketika kita sudah melakukan perjalanan. Adapun kalau sakit, jamak maksudnya jamak sempurna. Dalam artian kita hanya gabung waktunya, tidak kurangi rakaat. Jadi kita sholat duhur 4, salam, asar 4, maghrib 3, majukan isyanya 4 petang. Jadi kosong. Jadi duhur 4 yang kita lakukan tadi, kemudian asar 2. Kenapa kita bisa 2 waktu itu dan oleh? Kan boleh duduk. Kan boleh tidur. Iya, kan dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dari Imran ibn Husain. Sholat kamu berdiri.
Fa'ilam tastati pakai. Kalau tidak mampu duduk. Fa'ilam tastati ala jambin. Kalau tidak mampu berbaring. Jadi jangan dipaksa. Kalau kita sakit tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring saja. Sholat. Jadi apalagi masalah tak? Itu aja. Alhamdulillah. Masya Allah. Masih ada? Silakan. Silakan. Tanda-tanda tanda-tanda hilangnya hidayah. Oh, tanda-tanda hilangnya hidayah. Masya Allah. Kalau dia tidak solami lagi, Pak. Iya. Hilang itu hidayahnya. Datang Ramadan tidak puasa. Berarti dia lagi tidak ada hidayah. Seperti itu, Pak. Dan banyak tanda hilang hidayah. Hilang hidayah itu ada dua. Ada hilang sempurna, semua. Ada hilang dalam artian hilang yang menyempurnakannya. Karena ada kalau hilang semua berarti maksudnya kafir. Kalau hilang yang menyempurnakan Islam, misalnya tadinya dia melakukan kebaikan, sekarang dia sudah futur. Berarti hilang hidayah. Seperti itu, Pak. Ada lagi? Sudah waktu? Alhamdulillah. Silakan. Bukan bisnis. Kita wudukan orang sakit. Boleh, itu masuk dalam ta'awun 'alal birri wa taqwa. Masuk dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Walaupun kan orang sakit tidak gugur kewajiban. Tidak gugur kewajiban sholatnya, tidak gugur kewajiban wudhunya kalau mampu berwudhu atau bisa diwudhukan. Boleh dita'awun. Ada lagi? Silakan. Kita sahabat dari yang disebabkan oleh manusia. Ada orang saya kalau saya alami ada dua tipe apa memang bisa tahan satu karena saya tidak bisa lawan orang atau Baik. Baik. Jadi katanya ada orang kadang dia tidak marah karena memang bisa dia tahan. Ada dia tidak marah karena kalau saya marah juga ini tidak bisa kulawan. Nah, yang pertama dapat pahala. Yang kedua tidak dapat pahala. Sama dengan orang begini contoh, saya pernah juga ditanya. Ada orang sebenarnya mau mencuri mangga. Ada orang dia tidak mencuri karena dia takut kepada Allah. Tapi ada orang dia mau mencuri tapi sampai di sana tidak ada tangganya. Tidak ada pajolonnya gitu. Akhirnya dia tidak jadi mencuri. Ini dapat dosa. Yang satunya dapat pahala karena tidak jadi melakukan maksiat. Jadi seperti itu. Demikian pula yang lain seperti itu. Ada lagi? Silakan. Kalau tidak gugur kewajiban syarat kalau tidak orang sakit, saya punya paman Ustaz itu sudah tidak bisa mengingat apa-apa. Jadi terbaring. Baik. Kalau betul, Pak. Jadi orang sakit itu kan tidak gugur kewajiban sholat. Ya kan? Selama akalnya masih ada. Kan syarat orang wajib sholat itu kalau dia ada akalnya. Makanya sholat itu tidak wajib terhadap orang gila. Orang yang hilang akalnya. Jadi kalau paman tak berbaring, katanya hilang akalnya. Tidak wajib sholat. Kapan dia ingat? Wajib dia sholat. Kembali lagi ingatannya seperti itu.
Ada orang gila, dia dari kecil, enggak sampai balik belum juga, enggak wajib sunat. Dan ketika usia misalnya 30 tahun tiba-tiba sadar, ya sudah wajib dia sunat sadar. Seperti itu. Sadar, silakan. Melahirkan. Oh, baik. Nih, panas saja. Iya. Baik, Masya Allah. Menikah saat dalam keadaan sedang ada kandungan, tidak sah. Tidak sah menikah saat ada kandungan. Ada sedang hamil, tidak sah akad. Dan itu pendapat seluruh ulama fikih kecuali Abu Hanifah. Disebutkan, dia bilang sah. Iya, tapi yang benarnya adalah pendapatnya mayoritas. Karena memang dipersyaratkan orang menikah itu tidak boleh ada isi. Makanya disebutkan oleh para ulama, apa hikmahnya? Seorang kalau diceraikan, harus tunggu 3 kali haid. Karena itu untuk menunjukkan bahwa ini sudah bersih, rahimnya tidak ada anak. Karena kalau 3 kali haid, itu sudah pasti tidak ada anak. Nah, ketika ada seorang sahabat meninggal, terus dia tinggalkan istrinya sedang hamil besar. Setelah suaminya tadi meninggal, dia melahirkan. Ada yang melamarnya. Dia tanya Nabi SAW, nikah. Padahal belum, tidak ada dibilang 3 kali haid. Tidak ada dibilang dia beriddah 4 bulan 10 hari. Nabi ada melamarnya, diterima. Kenapa? Karena dia sudah melahirkan. Sebabnya melahirkan. Jadi harus kosong kandungannya. Ketika ada orang menikah seperti itu, karena sebelumnya tidak tahu, bodoh saja dalam hukum Islam, maka sekarang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaharui akad. Anaknya tetap anaknya. Dan itu dalam keadaan dia tidak tahu hukum Islam. Dia perbaharui akadnya dengan wali, 2 saksi, mahar yang baru. Tidak harus mahal-mahal. Ya, tidak perlu lagi ada uang panai. Dan sampai istrinya bilang, kasih naik dulu uang. Tidak. Mahar yang baru. Yang penting ada mahar yang walaupun cincin dari besi. Yang jelas ini rukunnya. Dia akad baru dengan walinya. Dengan orang tuanya atau pamannya atau tidak ada, ya wali hakim. Nikahkan saja. Ya, 2 saksi, mahar baru. Seperti itu. Itulah bentuk tobatnya. Wallahualam. Silakan. Baik. Marahnya Nabi SAW itu adalah belum kelihatan di wajahnya saja. Seperti tadi itu ketika beliau dikatakan bahwa ini pembagian tidak adil. Pembagian ini tidak diharapkan wajah Allah. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ihmar wajah. Memerah wajah. Itu bentuk kemarahannya Nabi SAW. Tidak pernah beliau nampakkan. Makanya para sahabat itu hanya melihat kepada wajah Nabi. Karena beliau orang putih, nampak. Seperti itu kalau belum marah. Dan pernah juga belum marah waktu Hudaybiyah. Jadi ceritanya Nabi keluar bersama sahabat untuk umrah. Ditahan di Hudaybiyah. Maka para sahabat, kata Nabi SAW kepada para sahabat, sembelihan kalian dan kalian cukur rambutnya. Tapi para sahabat kira itu adalah perintah biasa, tidak wajib dilakukan. Maka belum marah dan masuk di istrinya. Dia belum menampakkan keluar. Belum masuk ke istrinya, Ummu Salamah. Mereka tidak lakukan. Hanya Ummu Salamah bilang, kamu sembelih saja, contohkan. Dan cukur. Akhirnya diikuti saran istrinya. Dan para sahabat ikuti. Jadi belum marah bukan keluar, tapi ke dalam. Belum ke dalam. Itu ke Nabi kita Muhammad SAW. Belum menahan amarah. Siapa lagi? Kali marah, sedikit saja marah. Kan saya lihat, kalau saya itu seperti kayaknya udah gitu. Maksudnya nggak akan terus. Kan saya
bagaimana ini apakah ada dan yang karena misalkan kalau orang yang membangun begitu, kalau dia berusaha untuk menahan, apakah sama kalau misalkan saya yang misalkan disenggol itu kalau orang berbohong masih marah, tapi dia berusaha untuk menahan. Nah kalau misalkan saya disenggol sedikit begitu, memang tidak pernah dia marah kalau gitu. Kalau menurut saya tuh, nah kalau bagaimana itu hukumnya? Apakah untuk saya ada juga amalnya, ataukah hanya untuk dia orang ini? Ada, kita kan memaafkan orang namanya. Nah, kalau ada orang yang senggol terus kita tidak langsung panas, ya kita maafkan. Tidak? Ya namanya memaafkan kan anjuran dalam syariat. Jadi tidak harus tahan marah dulu baru dapat pahala. Tidak. Kita dimarahi atau kita diganggu, terus kita bersabar saja, tidak kita marah apapun, dapat pahala. Alhamdulillah. Selesai? Baik, kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Semoga pertemuan pertama ini ada kebaikannya. Dan semua yang benarnya itu semata dari Allah. Salahnya dari kami dan dari syaitan. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.